Kita akan buka dari Yeskiel pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Ya. Yeskiel pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Ya. Koden untuk Pak Aan itu dia pakai HP, jadi tidak Ya, bisa tampil. ya, nggak apa-apa. Ini Koden pakai apa ini Alkitab sendiri. Ya, oke ya. Mungkin Joti bisa. Ya, nggak apa-apa. Siap belajar, puji Tuhan, shalom. Tuhan memberikan kita waktu yang luar biasa untuk kita boleh belajar bersama-sama dari firman Tuhan ini. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar. Yang pertama kita buka ya Yeskiel pasal 2 ayat yang ke-6. Saya ingin coba lihatkan dulu saudara gambar Mother Teresa supaya saudara bisa lihat. Itu dia ya. Oh, mudah sebentar ya supaya saudara bisa melihat ini orang hebat. Oh, belum sebentar. Nah, kiranya dalam hidup ini saudara tidak tanggung-tanggung. Oh, sebentar, Instagramnya belum kelihatan. Tidak tanggung-tanggung untuk mempelajari tentang orang hebat ini, yaitu Mother Teresa. Kok hilang lagi? Ya, itu dia Mother Teresa. Nah, kenapa saya ambil itu? Karena ya dia adalah seorang yang pengabdiannya sangat luar biasa. Ya, itu pengabdiannya. Maka itu penting sekali dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita menyontoh dia di dalam perjalanan hidup kita, iman kita. Maka kalau kita bisa belajar, ya seperti pengabdiannya, seperti hatinya untuk orang-orang susah, untuk orang-orang miskin, maka hidup ini akan luar biasa. Betul ya? Baik, sekarang kita akan belajar. Sebentar saya kembalikan dulu posisinya. Ya, oke. Saya mau cari posisi yang enak, yang terang. Baik. Kita siapkan sekarang Yeskiel pasal 2 ayat yang ke-6. Maaf, kok hilang ini rekamannya. Baik. Kita akan belajar dari Yeskiel pasal 2 ayat yang ke-6. Saya tulis di Facebook, di Instagram, ya. Belajar hanya mendengar kata-kata Papa, bukan yang lain. Ya, terima kasih Pak Marquez sudah menuliskan ayatnya. Saya akan baca. Dan engkau anak manusia, janganlah takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya. Terima kasih Denny juga membukakan ini, anak saya dari Pontianak. Saya ulangi. Janganlah takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya. Ini luar biasa. Terima kasih Pak Yugo menunjukkan berapa terjemahan. Baik, nanti kita lihat. Terus biarpun engkau tinggal, saya katanya di tengah-tengah onak dan duri. Dan engkau tinggal dekat kalajengking. Wih, ini mengerikan sekali. Ya, saya ulangi dari depan supaya saudara mulai hari ini betul-betul hidup belajar. Tegas. Tidak boleh ada kata-kata dari siapapun yang masuk ke telinga kita. Masuk ke hidup kita. Hanya kata-kata Tuhan. Saya ulangi. Dan engkau anak manusia, janganlah takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya. Biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri, dan engkau tinggal dekat kalajengking. Ngeri sekali. Ya, janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya.
Sebab mereka adalah kaum pemberontak. Saudara, ini luar biasa. Setiap hari, saudara perhatikan, setiap hari. Wih, ngeri. Dari pagi kita melek mata. Yang umum ini ya. Belum keluar dari kamar. Kita masih ada di tempat tidur. Sudah dengar kata-kata siapa? Nah, sejak tahun 2014 yang lalu, ketika pemilihan presiden yang pertama dan Jokowi menang, saudara, rupanya sejak 2014 sampai hari ini, kita baru tahu istilah hoax atau hoax, berita-berita gosip. Ya, ribut bukan waktu kampanye presiden tahun 2014 itu. Lalu ditambahi sekarang dengan COVID-19. Coba bayangkan, kita mendengar suara apa saja. Maka itu Papa kita tegas. Kita tinggal di tengah-tengah orang seperti kalajengking, onak duri. Saya mau baca terjemahan AYT. Dan kamu, anak manusia, janganlah takut terhadap mereka atau terhadap perkataan mereka. Sekalipun kamu berada di antara onak dan duri. Dan kamu tinggal di antara kalajengking. Wih, saudara tolong catat. Setan-setan itu memakai sosial media. Ya, saya ulangi. Setan-setan itu para kalajengking, onak dan duri itu memakai sosial media. Betul tidak? Untuk mengeluarkan bisanya. Bisa kalajengking. Janganlah takut mendengarkan, jangan takut terhadap perkataan mereka. Dan jangan gentar terhadap wajah mereka. Karena, ngeri. Karena mereka adalah keturunan pemberontak. BIS. Tetapi engkau hai manusia fana. Janganlah takut kepada para pemberontak itu. Atau kepada apapun yang mereka katakan. Mereka akan melawan dan menghinamu. Sehingga seolah-olah engkau hidup di antara kalajengking. Meskipun begitu janganlah takut. MILT. Dan engkau hai anak manusia. Biarlah engkau tidak merasa takut terhadap mereka. Dan terhadap perkataan mereka. Biarlah engkau tidak merasa takut. Sekalipun onak dan duri ada padamu. Bahkan sekalipun engkau berdiam di antara kalajengking. Biarlah engkau tidak merasa takut terhadap perkataan mereka. Dan biarlah engkau tidak menjadi gentar terhadap wajah mereka. Karena mereka adalah keturunan pemberontak. Maaf. Siapa yang hari ini membaca tulisan viral. Nah, saya tidak tahu karena di tulisan itu tidak ada namanya. Cuma disebut penggiat media sosial. Nah, tulisan itu sangat menarik. Disebut nasib judulnya. Lalu disebut nama-nama orang yang sudah membahana, menggema di seluruh Indonesia sejak 2014 yang lalu. Contoh, ada Denny Siregar. Ya, ada siapa itu? Aoki siapa yang dari Jepang itu? Ada ada Rudi Eskamri, ya, ada Abu Janda, banyak lagi. Yang paling akhir disebut Nyai Nikita Mirzani. Nah, saudara, kenapa? Mereka menulisnya sangat hebat. Ternyata ada suara-suara di tengah hiruk pikuknya keadaan saat ini. Lalu penulisnya berkata, kemana suara-suara yang lain tidak berani tampil? Akhir dari tulisan itu, Adi Armando, terima kasih Yongki. Ya, akhir dari tulisan itu disebutkan betapa Nyai Nikita Mirzani itu pahlawan untuk Indonesia. Yang berani membungkam, ya istilah yang saya pakai di Yeskiel 2 ini. Nyai Nikita Mirzani itu berani membongkar
yang membungkam suara-suara kalajengking, onak dan duri itu. Berikal Dusinaga, terima kasih. Helmi, woi kamu dengar juga ya sekolah masih libur ini. Guru, anak saya yang di Nabire. Nah hari ini kita memutuskan kata-kata siapa yang kita akan dengarkan di hari-hari ini, saudara. Saya tidak tahu ya, apakah saudara mengikuti? Ya, karena banyak orang yang diskusi dengan saya soal kehidupan. Nggak tahu akhir-akhir ini, saudara, nggak sedikit loh. Beberapa orang dengar suara-suara di pikirannya. Betul? Dan istilah psikologi yang paling menakutkan, schizophrenia. Wih, itu paling menakutkan, saudara. Nah, jadi kalau saudara dan saya mengizinkan kata-kata kalajengking, istilah ini bagus sekali, yang berbisa itu masuk ke pikiran manusia. Wih, manusia itu jadi kacau. Bisa jadi seperti bola, ditendang ke sana oleh setan, ditendang ke situ, dilempar ke sana. Wih, luar biasa. Wim, terima kasih, ini anak saya dari Denpasar. Ya Wim, nanti papa kan sharing ya, seperti permintaanmu tanggal 21. Bongkar setiap dusta, nyatakan kebenaran, sekalipun beresiko. Setuju. Ayo semua kita bertekad. Bongkar setiap dusta, nyatakan kebenaran, sekalipun beresiko. Ya, apapun resikonya, harus berani. Kalau tidak kita yang diinjak-injak. Wih, terima kasih rekan saya Mbak Tuan hebat dari Surabaya, Yusak Lasimo. Thanks Koden, apa yang disampaikan ini penting untuk direnungkan dan diperhatikan. Setuju. Pak Agus Sandarsa, puji Tuhan, rekan dari Samarinda. Betul, Ronald Parinusa, ayo jangan dengarkan kata-kata yang berbisa, kalajengking itu. Yang baru gabung coba buka Alkitab saudara. Yeskiel 2 ayat yang ke-6. Saya pakai istilah ini ya saudara. Kata-kata papa saja, ya firman Tuhan yang selama ini, ya, yang selama ini sudah kita dengar, boleh kata tiap hari. Betul tidak? Apalagi selama pandemik ini, semua anak-anak Tuhan bisa kenyang, bahkan sangat kenyang. Hanya diam di rumah, work from home, duduk di rumah, buka laptop, buka HP. Kita bisa mendengar ratusan macam khotbah dalam satu hari. Betul? Puji Tuhan, tidak sedikit hamba-hamba Tuhan menggunakan sosial medianya untuk membagikan firman. Nah itu kan tiap hari kita bisa dengar. Ini maksud saya. Di mana tiap hari kita mendengar firman Tuhan. Mengapa reaksi kita tidak secepat, tidak sedrastis, tidak setajam ketika kita mendengar hoaks atau hoax? Ngerti nggak pernyataan saya ini, saudara? Mengapa berita, ya saya pakai istilah Yeskiel 2 ayat 6. Mengapa mulut kalajengking yang hanya ngomong satu kali lewat di sosial media kita, itu langsung bisa menyita seluruh waktu kita. Bisa menyita semua konsentrasi kita hanya kepada berita yang saya pakai istilah Yeskiel 2 ayat 6. Suara kalajengking itu langsung nancap di pikiran manusia. Ini kan tidak adil. Yang mana setiap hari kita ratusan kali mendengar khotbah setiap hari kalau kita mau. Begitu kita buka sosial media kita, langsung pendeta ini khotbah itu, pendeta itu khotbah ini. Mengapa kalau
hoax, berita dari kalajengking itu begitu cepat merasuk dan mempengaruhi pikiran kita. Ada yang komen, anak saya, Siombing, karena energi negatif lebih mudah diterima. Ya, jangan mau dong. Kita harus merubah. Yang positif harus mudah kita terima. Ini keputusan kita. Dengarkan. Setiap suara, setiap kata-kata yang kita dengar, berarti kalau kita mempercayai kata-kata itu, perhatikan, berarti saudara dan saya menyerahkan hidup kita kepada yang berkata-kata. Maka itu berita hoax itu dari setan. Ingat, tidak ada satupun manusia di dunia selain Tuhan Yesus yang pernah berkata, kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Selebihnya dari itu pasti berasal dari si jahat. Berarti hoax itu berasal dari setan. Wih, ngeri sekali. Terima kasih Papa. Dengan memberikan firman di Yeskiel 2 ayat yang ke-6 ini. Ada komen di Facebook, berita hoax lebih memicu adrenalin dan menarik. Betul, itulah sifat atau naluri dasar manusia. Dalam nama Tuhan Yesus, hancurkan penyebar berita hoax itu. Setuju? Jadi saudara, ayo kita perhatikan baik-baik. Belajar firman Tuhan. Ya, supaya kuasa Tuhan nyata lewat hidup kita. Maka kalau saudara dan saya memberanikan diri, menyerahkan diri kepada kata-kata Tuhan, wih, hidup ini akan luar biasa. Maka kita akan merasa aman. Maka itu hati-hati kalau saudara buka sosial media saudara. Ya, siapa yang pernah baca suatu hari ada tulisan. Saya nggak tahu siapa yang buat. Ya, ada foto, gambarnya, fotonya Mark Zuckerberg, pendiri Facebook itu. Kata-katanya lucu sekali. Saya nggak tahu saudara pernah tahu nggak? Ya, fotonya Mark Zuckerberg, terus ada tulisan. Tolong pengguna Facebook jangan berdoa kepada saya. Saya bukan Tuhan, saya CEO-nya Facebook. Ngerti nggak? Saya waktu dapat itu saya tertawa. Dan memang betul. Ternyata tidak sedikit pengguna Facebook itu berdoa di Facebook. Nah, Mark Zuckerberg itu bingung. Maka itu dia nulis, saya bukan Tuhan. Maka yang suka curhat di Facebook bertobat ya ngapain? Wih, ini luar biasa. Ada yang komen lagi. Kita harus belajar terus menolak suara kalajengking dan fokus kepada suara Papa kita. Betul. Luar biasa. Betul, Ron. Kebenaran akan memerdekakan kita. Nah, maka itu sekarang kepada siapa kita akan memfokuskan diri? Kata-kata siapa? Wih, ngeri sekali. Maaf ya saudara. Kita murid-murid Tuhan Yesus harus belajar kepada Presiden Joko Widodo. Kenapa saya berani berkata itu? Lihat presiden kita. Digosipkan, difitnah, dikata-katai dan semuanya. Lihat, tenang. Enggak baperan, istilahnya enggak suka bawa perasaan. Beda dengan yang sebelumnya. Dikit-dikit bawa perasaan. Curhatnya di sosial media. Jokowi tidak. Maka itu yang suka curhat di sosial media bertobat hari ini. Apalagi Facebook. Ngapain? Membuat malu diri sendiri.
Ini yang kita harus ketahui. Terima kasih Mario. Dia nambahkan 1 Tesalonika 5, 20-21. Ya, janganlah anggap rendah nubuat-nubuat atau firman Tuhan. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Puji Tuhan, Pak Edo gabung. Jelas ya saudara, kata-kata siapa? Maka itu perhatikan Yeskiel 2 ayat 6 ini. Oh, ada banyak kalajengking di sekitar kita sekarang yang siap memuntahkan racunnya atau sengatnya itu. Suami istri, stop hanya saling membicarakan gosip. Stop suami istri membicarakan katanya itu loh, katanya. Stop. Mari kitanya fokus, kitanya konsentrasi kepada apa kata Tuhan. Maka itu saya katakan lagi, yang tiap hari kita dengar firman Tuhan tiap hari. Mengapa reaksi kita tidak secepat kalau manusia dengar gosip, dengar hoax? Ayo kita balik. Makasih Melka, langsung dihapus. Ini kata anak saya dari Nabire. Begitu ada WhatsApp atau kata-kata yang gak benar, langsung hapus. Betul. Sudah bikin kotor HP, terus disimpan lagi. Terus bikin kotoran pikiran, memberi kotor hati kita juga. Aduh, ngeri sekali. Ya, ada yang doa ini. Tuhan Yesus tolong kami untuk tidak tertinggal dengan perkembangan keadaan dunia, tapi tidak termakan juga oleh berita bohong. Amin. Tidak ya. Benar banget. Orang Kristen banyak jagonya berteori soal teologi, tapi gagal dalam praktek menghidupi firman Tuhan. Betul. Maka itu kenapa saya ulangi lagi. Background saya hari ini di Zoom. Mother Teresa. Dia nggak khotbah. Dia nggak pendoa. Dia bukan WL, worship leader. Tidak. Tapi pelayanannya, hidupnya diakui oleh dunia. Luar biasa itu. Jadi saudara, sekarang pilihan kita. Kita mau mendengarkan kata-kata siapa. Kalau Tuhan berfirman kepada kita, peganglah itu, pelajari itu. Oke, Wahyu 21 ayat 5. Wahyu 21 ayat 5. Kita lihat ini. Kemarin pagi saya diminta oleh sebuah gereja di Surabaya untuk memimpin ibadah minggu pagi. Dan tema yang dipakai menarik. Resetting. Itu beda dengan reset. Kalau reset, itu kembali ke format semula. Kalau resetting, itu baru. Beda. Nah, saudara, kata-kata dari kebenaran, ya, kata-kata dari kebenaran adalah memperbarui. Terima kasih Pak Yogo. Kita lihat ayat ini. Ya. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Apa lawan katanya menjadikan segala sesuatu baru? Kalau saya pakai istilah bangunan, maka lawan kata membuat segala sesuatu baru, itu namanya renovasi. Tahu ya? Renovasi itu artinya memoles, merombak yang sudah ada. Ya, jadi bentuk yang lama masih ada, cuma dipoles, dikurangi, ditambahi dikit. Itu renovasi. Nah, Papa di surga tidak pernah merenovasi hidup. Ya. Papa kita selalu membuat apa-apa itu baru. Beda loh ya. Maka itu 2 Korintus 5:17, yang lama sudah berlalu, yang baru itu timbul. Saya ulangi lagi Wahyu 21 ayat 5.
Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Ayatnya, ia yang duduk di takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan semuanya baru. Katanya lagi, tulislah ini, karena perkataan-perkataan ini dapat dipercaya dan benar. Lihat, ada perkataan ini. Lihat tadi Yesiel 26. Kata-kata kala jengking. Berbisa dan membunuh, mematikan. Siapa yang duduk di atas tahta itu? Tuhan Yesus Kristus, rajanya raja-raja dan Tuhannya semua Tuhan di dunia. Sampai meyakinkan, tulis Yohanes bahwa perkataan ini adalah tepat dan benar. BIS. Lalu dia yang duduk di atas takhta itu berkata, sekarang, bukan nanti, bukan kemarin, sekarang. Berarti tiap hari. Karena kata sekarang itu artinya setiap saat. Sekarang. Karena 20 tahun yang lalu, saudara membaca ayat ini, bunyinya juga sekarang. 10 tahun yang akan datang, saudara baca juga sekarang. Oke? BIS. Lalu dia yang duduk di atas takhta itu berkata, sekarang, terima kasih Bapak. Aku membuat semuanya baru. Ia berkata juga kepada saya, Yohanes, tulislah ini. Sebab, catat, sebab perkataan ini benar dan dapat dipercaya. Maaf, saudara yang masih dablek dan keras kepala. Saudara yang masih dablek dan keras kepala. Masih sulit mempercayai bahwa perkataan-perkataan Tuhan kita itu benar dan bisa dipercaya. Saudara harus bertobat. Ini yang kita harus tahu. Maka itu saudara, ayo hari ini kita memilih kata-kata siapa. Maaf, ini ada berita dari saudara kita, Ferdinand Ginting. Tolong Pak Jeki kalau ada atau siapa saja. Puji Tuhan, dia barusan kirim berita hasil tesnya COVID-nya sudah negatif. Puji Tuhan. Tolong yang punya kontak dengan Pak Ferdinand Ginting supaya diajak gabung ke Zoom kita atau IG atau Facebook kita ya. Terima kasih. Nah, saudara sudah fakta terbukti. Banyak keluarga hancur hanya karena kata-kata kalajengking itu. Betul? Hubungan suami istri retak dan rusak gara-gara gosip. Berapa banyak orang-orang yang tadinya sehat, gagah, kekar, mendengar gosip katanya langsung drop kesehatannya, imunnya langsung turun. Menyedihkan sekali. Rugi. Amin. Ini anak saya, dokter spesialis ortodontis ya, kamu menulis shalom. Cuma firman Tuhan yang bisa kasih kekuatan dan jalan keluar. Puji Tuhan. Terima kasih Esti. Mungkin bintang itu juga. Ya, jadi tidak ada yang lain. Ada komen lagi. Jangan keluar dari mulut kita perkataan kotor, kasar, atau kosong dusta.
melainkan kata-kata yang benar dan baik untuk sebentar membangun dan menasihati. Oh maaf saya salah, bukan ortodontis, endodontis. Ya, makasih ya. Nah kalau saudara ada masalah apa dengan gusi saudara, gigi saudara, endodontis, ini ada spesialisnya, ahlinya, luar biasa. Nanti saudara kontak saya, di mana alamatnya. Jelas ya? Ayo kita memilih sekarang. Kalau Tuhan yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Saudara, satu kali, saya lupa ini sudah lama sekali. Ya, karena hampir 100% rusaknya gereja. Dengar ya, hampir 100% rusaknya sebuah pelayanan, rusaknya gereja. Pasti gara-gara tukang gosip di dalam gereja itu. Maaf, betul atau salah kalimat saya? Jadi awal-awal saya melayani, ini belum ada handphone, belum ada sosial media segila sekarang. Itu saja gereja sudah rusak. Hanya gara-gara tukang gosip. Saya ulangi, gara-gara tukang gosip. Yohana, ya, yang dari Palu, Yohana Palu Pesayuk, dengar firman. Ya, terus, ya, Naldo, nanti Papa harap kamu beri kesaksian. Ya, saudara-saudara dari LP, kalau nggak salah saya lihat tadi di Zoom gabung. Naldo siapkan diri, nanti kamu beri kesaksian. Di antara sekian banyak anak-anak saya, maka Renaldo Ginting ini adalah satu-satunya anak saya yang hatinya ada di penjara. Nah, Pak Andreas, nanti saya kenalkan anak saya ini, ya, hatinya di penjara. Setiap kali sampai di tempat yang baru, kota yang baru, maka pertanyaan pertama bukan tentang rumah makan apa, hotel apa. Pertanyaan yang pertama dari anak saya ini, ada LP di mana di sini? Dan itu luar biasa. Ya, saya nggak tahu tadi, seingat saya lihat Ben, coba cek apa ada yang gabung nama Renaldo Ginting. Ya, ini yang kita harus tahu. Oke, ini ada pemberitahuan. Papa Daniel Alexander akan berkhotbah di GBI Swiss, Denpasar, dengan tema orang Kristen sejati. Maaf, dalam kurung, karena zaman ini banyak Kristen yang palsu. Oke ya, tanggal 21 ya. Oke, baik. Nah, jelas ya saudara, apa yang kita putuskan dalam hidup ini? Mendengar kata siapa? Saya ulangi lagi. Jadi tidak sedikit gereja hancur karena tukang gosip. Aduh, oke Novi, puji Tuhan. Gembala Afia Cemara dari Medan hadir juga. Yuli, terima kasih ya Papa, kamu hadir. Salam buat Philip. Nah, jadi saudara jangan perhatikan tukang gosip. Saya pakai istilah terjemahan lama. Saya nggak tahu ada masih ngerti nggak. Paulus menulis kata si peleter. Tolong, itu di Timotius atau Tesalonika ya. Saya lupa. Paulus menulis jangan dengarkan kata-kata si peleter. Ada yang tahu nggak ya itu di ayat berapa? Oh, 21 Februari ya. Terima kasih James. Oh, Renaldo nggak ada di Zoom. Oke, saya tadi baca, lihat di mana ya. Coba, tolong kalau ada yang bisa kontak, ya. Nah, ada yang tanya, ini pertanyaan bagus dari seorang gembala, ya. Saya bacakan. Bagaimana cara mengatasi jemaat? Oh, maaf. Bagaimana cara mengatasi jemaat yang suka manis di depan gembala, merusak di belakang gembala? Jawaban saya, beritahu jemaat, jangan dengarkan orang itu. Lalu gembala harus mengembalakan dengan tegas. Tolong ya, berkatalah yang benar.
sampaikan apa yang Tuhan Yesus katakan. Bahwa kalau kamu seperti itu, berarti kamu itu hamba iblis. Sampaikan. Terima kasih Pak Filipus dan Mario sudah menunjukkan ayatnya si peleter. Kisah Rasul 17 ayat 18. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikorus dan Stoa. Ini sekolah-sekolah tinggi universitas zaman dulu. Bersoal jawab dengan dia. Dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya adalah pemberita ajaran dewa-dewa. Seterusnya. Terima kasih. Nah, dari IG ada tulisan, tukang gosip itu sama dengan lambe turah. Bahasa Jawa, lambe itu bibir, turah itu lebih. Jadi tukang gosip itu memang mulutnya itu selalu melebih-lebihkan. Terima kasih untuk itu. Ya, harus tegas terhadap orang seperti itu. Betul. Nah, saudara, kalau kita tidak bisa tegas terhadap kata-kata kalajengking, coba renungkan. Satu kalajengking yang memasukkan bisanya ke hidup seorang manusia. Itu sudah bisa membunuh seorang. Betul? Apalagi kalau tiap hari orang itu mengizinkan disengat kalajengking. Wih. Bodoh sekali orang itu. Maka itu harus tegas supaya hidup ini enggak dirusak hanya karena katanya. Beri ketegasan dalam hidup. Aku enggak mau dengar berita gosip. Aku hanya mau dengar papaku bicara apa atas hidupku ini. Harus begitu. Saudara, maka itu penting sekali kita memutuskan. Ya. Oh, dalam terjemahan AYT peleter itu pembual. Coba saya baca. Beberapa ahli pikir dari kelompok Epikorus dan Stoa juga bercakap-cakap dengannya. Dan beberapa berkata, apa yang ingin dikatakan si pembual ini? Nah, pembual ya, si peleter, terjemahan yang lain, banyak mulut. Ada yang berkata BIS, tetapi ia banyak mulut, katanya. Terus terjemahan yang lain, pembual, ya sama pembual peleter. Oke, sama. Nah, saudara, jangan kita ya mau jadi alat iblis untuk jadi peleter atau pembual. Nah, ini tuduhan mereka kepada Paulus. Padahal Paulus memberitakan kebenaran. Puji Tuhan untuk itu. Ya, saya baca ada komen ini. Oh, maaf. Dengarkan firman Tuhan supaya kita hidup, bahkan hidup kekal. Wih, terima kasih Tuhan. Mari kita lihat ayat yang berikut. Kepada siapa kita memutuskan untuk menjadi orang yang disayang Tuhan. Ya, Mazmur 119. Mazmur 119. Mari ini jadi pegangan dalam hidup kita. Apa kata-kata siapa yang kita simpan di hati kita, ya, supaya kita hidup benar. Ya. Mulai ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-16. Mazmur 119 ayat 9 sampai 16. Wah, ini luar biasa. Kalau hidup saudara dan saya, kita putuskan melakukan firman ini. Satu terjemahan aja kok Yugo, karena panjang pembacaannya. Mazmur 119 ayat 9 sampai 16. Ada tambahan. Mendengar seorang teman yang curhat itu baik. Tapi kalau dia sudah bilang katanya, tinggalkan dia. Sebab dia sedang menyengat dengan bisa kalajengking. Nah, ini ada komen. Bagus, puji Tuhan. Saya ulangi. Mendengar seorang teman yang curhat itu baik.
Tapi kalau dia sudah bilang katanya, tinggalkan dia. Sebab dia sedang menyengat dengan bisa kalajengking. Terima kasih, bagus komen itu. Mazmur 119 mulai ayat yang ke-9. Kau Yugo, satu terjemahan aja. 9 sampai 16. Oke, satu terjemahan ya. Ya, saya akan baca. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ya, ayat 10. Dengan segenap hatiku. Ayo kita lihat. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Enggak mencari gosip. Enggak mencari hoax. Enggak mencari berita katanya. Tidak. Ya, saya ulangi ayat 10. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Wih, ini luar biasa. Ayat 11. Oh, ini ada yang memberi Alkitab bahasa Jawa. Kados pundi caranipun tiang nem-neman saged gesang kalayan jujur. Kejawi namung menawi netepi pangandika paduka. Puji Tuhan, itu bahasa Jawanya. Ayat 11. Nah, ini dia. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ini doa yang sangat disukai Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Jadi kalau ada di antara kita menyimpan kata-kata si kalajengking, hidup ini hancur, hidup ini rusak. Maka itu simpan firman Tuhan ini. Saya mau baca terjemahan The Passion yang dikirim. I consider your prophecies to be my greatest treasures. Aku memutuskan firman-Mu itu kujadikan harta yang paling mulia. And I memorize them. Dan aku menyimpan, menghafalkan firman itu. Dan menulis firman itu di dalam hatiku untuk tetap mengikuti, untuk tetap tidak hidup di dalam dosa melawan Engkau. Puji Tuhan. Ini terjemahan The Passion. Oke, saudara, ayat ini ada yang menulis dalam bahasa Jawa ayat 11. Dawa paduka kawula simpen ing manah supados kawula boten damel dosa dhateng paduka. Puji Tuhan, disimpan dalam hati itu. Ayat 12 kaya masih Mazmur 119. Terpujilah Engkau ya Yahweh. Dengarkan doa pemazmur ini dan ajarkanlah ketetapan-Mu kepadaku. Wih, luar biasa saudara. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Dan permintaannya, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu, hukum-hukum-Mu kepadaku. Jangan saudara pagi-pagi bangun waktu siang nganggur cari gosip, cari berita hoaks. Jangan. Wih, ngeri sekali. Kalau didengar orang bilang katanya, kok sepertinya kita dianggap maaf seperti buta ya. Betul. Jadi kalau orang tukang gosip itu paling suka kulaan kata-kata yang ada bumbu katanya.
Berarti orang yang suka kulaan gosip itu orang buta. Makasih bagus. Untuk menulis ini. Ya, ayat 13. Apa yang kita simpan di hati ini? Kita minta apa? Ajarkanlah kepadaku ketetapan-ketetapanmu. Ayat 13. Dengan bibirku. Ayo semuanya pegang bibirnya. Dengan bibirku, aku menceritakan, memforward, membroadcast, copas, segala hukum yang kau ucapkan. Jadi seharusnya mulut kita, bibir kita ini hanya menceritakan tentang hukum-hukum papa kita. Tentang peraturan-peraturan papa kita. Harusnya begitu. Wih, ini yang kita harus ikuti. Jujur. Hari-hari terakhir ini bibir kita mengucapkan apa? Menceritakan apa? Nah, bibir kita bisa tertuang di sosial media. Betul tidak? Jelas. Maka itu apa yang kita ucapkan? Duh Yehuwa. Ini bahasa Jawa. Maka itu dalam bahasa Jawa aja, bahasa Batak, bahasa Jawa, dan banyak bahasa suku, Tuhan ditulis Yehuwa. Ya, Jehovah. Kalau orang Batak. Duh Yehuwa. Paduka ingkang pinuji-puji. Kawula mugi paduka wulang pranatan. Supaya engkau ajar aku pranata. Ketentuan-ketentuan hidup ini. Ya, tanya bibir ini ngucapkan apa. Kalau kita nulis sosial media, nulis apa. Terpujilah Tuhan. Kalau hukum-hukumnya yang kita ceritakan. Ayat 14. Koyugo. Ayat 14. Terima kasih Bapak. Untuk firman ini. Atas petunjuk peringatan-peringatanmu. Ya. Atas petunjuk peringatan-peringatanmu. Aku bergembira. Seperti atas segala harta. Ini yang luar biasa. Kalau mulai hari ini saudara dan saya memutuskan bahwa ketika kita menerima firman Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan, bukan perkataan-perkataan kalajengking itu, maka saudara dan saya bergembira seperti menerima harta. Emas sekian puluh kilo, uang sekian triliun. Harusnya begitu. Jangan ngumpulin gosip. Terjemahan lain. Aku bersuka atas jalan kesaksianmu. Seperti atas segala harta. BIS. Aku gembira mengikuti perintah-perintahmu. Seperti memiliki segala macam harta. Luar biasa. Ada tambahan. Yakobus 3, 9, 10. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Tuhan. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Betul. Maka itu mulut ini. Maaf. Kalau ada manusia suka mendengarkan kata-kata kalajengking, baru yang supaya nggak bingung yang baru bergabung, ayat pertama kita Yeskiel 2 ayat 6, dengarkan. Kalau ada di antara kita yang suka mendengarkan kata-kata kalajengking dan meneruskannya di broadcast, dicopas, disiarkan kemana-mana, sadar nggak? Bahwa orang itu sudah jadi kalajengking juga buat orang yang lain. Wih, ngeri sekali.
Maka itu kalau saudara meneruskan kata-kata kalajengking, berarti saudara menjadi kalajengking, kita menjadi kalajengking itu. Ya, maka itu saya baca lagi, atas petunjuk peringatan-peringatanmu, aku bergembira seperti atas segala harta. Aku telah bersukacita di jalan kesaksianmu seperti melebihi segala harta. Bahasa Jawa ayat 13 tadinya, sarono lambe kawulo nyariosaken sakatahing sarak ingkang paduka dawuhaken. Jadi dari mulut ini aku menceritakan semua yang Tuhan perintahkan kepadaku. Ayat 15. Terima kasih Bu Melati. Karena setan sibuk menyebar kata-kata, yaitu racun kalajengking, yang membuat kita gelisah. Tetapi dengarkan firman Tuhan dan simpanlah di dalam hati supaya kita jangan berdosa padanya. Sekalipun kita ada di antara onak dan duri. Weh, terima kasih. Kita enggak boleh takut. Ayat 15. Siapa? Apa yang kita renungkan? Aku hendak merenungkan tita-titamu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Wih, luar biasa. Oke, ada komen dari Surabaya. Termasuk jempol kita di depan HP. Mesti memforward firman Tuhan, bukan hoax. Makasih Suman. AYT. Aku akan merenungkan tita-titamu. Ya, aku akan merenungkan tita-titamu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. AYT, aku akan merenungkan tita-titamu dan mengamati jalan-jalanmu sama. BIS, aku mau mempelajari keputusan-keputusanmu dan memperlihatkan petunjuk-petunjukmu, memperhatikan petunjuk-petunjukmu. Terima kasih. Ini keputusan kita hari ini. Betul Ronald. Haleluya. Terpujilah Tuhan kita yang hidup untuk selama-lamanya. Bahagianya jika hidup kita dipakai untuk memulihkan jiwa yang tertindas. Puji Tuhan. Ayat 16. Mazmur 119. Terima kasih Bapak untuk kebenaran. Nah. Haleluya. Aku akan bergemar. Aku akan antusias. Aku akan semangat dalam ketetapan-ketetapanmu. Firmanmu itu tidak akan kulupakan. Terima kasih. Aku akan bergembira dalam ketetapan-ketetapanmu. Aku takkan melupakan perkataanmu. Maka itu jahat kita ini. Kalau kata-kata kalajengking lebih merasuk, lebih mudah dihafalkan daripada ketetapan dan perkataan Tuhan. Jahat. Saya ulangi lagi ayat. Aku akan bergembira dalam ketetapan-ketetapanmu. Aku takkan melupakan perkataanmu. Ngaku. Mengapa perkataan kalajengking lebih mudah dihafal? Bertobat saudara. Biarlah firman ini menjadi kekuatan buat kita. Oh, Sus Ida Karundeng. Kuhatet met morga. Rekan saya, saudara saya ini. Orang dari Belanda. Simpan firman. Saya baca ayat. Maaf, BIS. Ketetapanmu membuat aku senang. Ajaranmu takkan kulupakan. Betul. Maka itu kalau kita bisa hidup dalam kebenaran Tuhan. Ini luar biasa. Oh, ya. Bahasa Jawa ayat 14 saya baca. Kawula binga ing bab pitedah pepenget paduka.
Jadi aku ini bergembira ketika aku mengingat peraturan-peraturan Tuhan. Kados dene seperti ing bab sakatahing Raja Brana. Ya, seperti aku mendapat kekayaan Raja Brana itu dalam bahasa Indonesia kekayaan yang melimpah. Nah, itulah orang yang kesukaannya adalah hukum-hukum Tuhan, perkataan Tuhan, bukan perkataan kalajengking. Raja Brana, sakatahing Raja Brana. Wih, luar biasa. Oke, saya baca The Passion ayat 14. I find more joy. Aku menemukan kesukaan yang lebih. What you tell me to do. Kalau engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus kulakukan, maka aku menerima sukacita yang lebih. Then in chasing after all the wealth of the world. Daripada aku mengejar kekayaan dunia ini. Wih, ini luar biasa. Maka itu cek, periksa hidup kita masing-masing. Saudara-saudara yang di lapas, berjanji ya, setelah saudara lulus dari universitas penjara, jadilah manusia baru, bukan direnovasi. Yaitu suka mendengar, suka menyimpan, menemukan kebahagiaan lebih daripada kebahagiaan kekayaan dunia ini. Maka kalau saudara dan saya bisa menemukan ini, hidup ini luar biasa, saudara. Oke, saya ulangi lagi ayat 16. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firmanmu tidak akan kulupakan. Dawa paduka kawula teliti. Piwulang paduka kawula uji. Jadi meneliti firman dan selalu menyelidiki apa firman itu. Terima kasih Bapak untuk kesetiaan Tuhan yang luar biasa. Kawula badhe seneng wonten ing pranatan paduka sarta boten badhe kesupen dateng panggandika paduka. Wah, enggak akan lupa dengan apa yang Tuhan firmankan, Tuhan perintahkan kepada kita. Saudara sadar? Kalau kita tidak mau memperhatikan kata-kata kalajengking, berarti dua hal terjadi. Kalajengking nggak bisa menyengat kita. Dan yang paling penting, kita tidak akan jadi kalajengking itu sendiri. Karena kalau kita mendengar suara kalajengking, kita disengat, lalu kita meneruskan. Bisa kalajengking itu kepada yang lain. Kita jahat. Maka itu hari ini jangan bodoh lagi. Maaf saya pakai kalimat ini. Untuk hidup di dalam kebenaran. Dalam firman Tuhan. Maka itu tiap pagi kalau kita bangun, ayo kita cek. Perkataan siapa yang memenuhi kita. Serius saudara. Nah, saya mau buktikan ini ya. Ternyata kata-kata itu nggak harus didengar langsung lewat telinga. Ya, saya baca. Oke, tadi saya sudah baca belum ya? Ya ada komen. Hanya mendengarkan kata Tuhan, lidah bibir hanya menuturkan tita-titanya. Jadilah kita sabdo pandito ratu. Ya, artinya mulut ini penuh kuasa. Mulut ini ya, artinya mulut ini penuh kuasa. Oh, luar biasa Tuhan kita. Jadi, ayo kita memutuskan untuk hidup yang benar. Oh, praise the Lord, Sus Ida Karundeng. Ya, Blehut, puji Tuhan. Ayat yang terakhir, saudara, supaya hidup ini betul-betul diatur, dituntun, dikuasai oleh kata-kata Tuhan.
bukan oleh kata-kata yang lain. Itu keputusan kita. Supaya kemuliaan Tuhan setiap hari dinyatakan. Begini sebelum saya sampaikan satu ayat terakhir. Satu kali saudara bangun pagi. Rumah kosong. Cuma saudara sendiri. Nggak ada siapa-siapa. Tetangga kiri kanan muka belakang sepi. Radio mati, TV mati, handphone juga belum on. Nggak ada suara apa-apa bukan? Saya tanya, dalam keadaan tenang, masih di tempat tidur, bisa nggak kita tetap mendengar kata-kata? Nggak ada orang. Tetangga kiri kanan muka belakang tidak ada, kita sendiri. Nggak ada radio yang on. Nggak ada TV. Semuanya mati. Handphone juga mati. Tolong jawab. Kita masih bisa mendengar kata-kata tidak? Mana jawabannya? Bisa. Bisa. Oke, di Facebook, di Zoom bilang bisa. Di Instagram belum ada yang jawab. Bisa. Oh, ada yang jawab, bisa. Pertanyaannya, kata-kata siapa? Nah, yang di IG jawab, kata hati. Betul. Kata hati ada lagi. Kata di memori pikiran kita muncul kembali. Bisa enggak? Kata-kata orang setahun yang lalu. Ya, Sosida betul, bisa. Kata-kata yang jahat, fitnah, tahun yang lalu. Kita sudah lupa. Tiba-tiba si kalajengking memutar kembali rekaman kata-kata fitnaan seseorang kepada kita tahun yang lalu. Bisa. Wih. Kalau gitu ngeri loh saudara. Bisa. Anak saya bilang, kata-kata yang pernah kita baca. Betul. Ada 3 kata dari si Kunyuk. Sebentar, ini dari Tulungagung. Saya akan baca. Ada 3 kata dari si Kunyuk. Dari hati dan dari firman Tuhan. Terserah mana yang kita dengar. Betul. Maka itu, saya suka lagu lama. Ya, ini lagu dulu. Mungkin anak-anak muda sekarang nggak pernah tahu. Maka perkataanmu telah ku simpan dalam hatiku. Supaya jangan aku berdosa padamu. Puji Tuhan. Itu lagu sekolah minggu saya dulu. Zaman tahun 60-an. Tapi betul. Kalau kita menyimpan firman Tuhan di hati kita. Hidup ini luar biasa. Nah, Markus 4. Ayat yang terakhir. Markus pasal 4. Ayo kita simpan ini. Ayat 26 sampai 29. Markus pasal 4 ayat 26 sampai 29. Ya. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Tuhan itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Dan benih itu firman Tuhan, enggak usah ragu-ragu. Ayat 27. Ya, ayat 27. Lalu pada malam hari orang itu tidur. Dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu, firman itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang itu. Ayat 28. Ayat 28, bumi
bumi itu tubuh kita ini loh. Bukan bumi tanah ini. Kan tubuh kita dibuat maaf, dari tanah. Betul? Maaf. Dan bumi itu mengeluarkan buah. Tanah kita, tubuh kita. Setelah ditaburi firman. Mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Ayat 29. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabet, sebab musim menuai sudah tiba. Wih, luar biasa saudara. Ketika firman ditaburkan, menurut Markus 4 ini, ayat 26-29, di bumi ini, tanah hati kita ini, tanah fisik ini, ditaburi benih firman. Tinggallah tidur, kita nggak tahu prosesnya di dalam bumi ini bagaimana. Siang, malam, jadi siang, malam lagi, maka tumbuhlah. Oh ya, ini ada komen di Facebook. Saya ngajar berapa hari yang lalu. Dan di dalam kepala kita ada banyak telinganya, atau betul? Ngeri, suara siapa yang paling kita utamakan? Serius saudara, yang gak ikut pelajaran berapa hari yang lalu, woi Pak Hans Gosali, terima kasih. Ya, dengar. Berapa waktu yang lalu kita belajar. Ternyata telinga ini gak cuma 2 di kiri kanan. Gak taunya di otak kita ini lebih banyak telinga. Saya ulangi, di otak kita lebih banyak telinga. Ngeri sekali. Maka itu siapa yang kita beri tempat yang utama dalam hidup ini? Oh, terima kasih Bapak. Jadi jangan dengarkan suara kalajengking ya. Karena kalau kita mendengarkan suara kalajengking, enggak hanya sengatnya yang membunuh kita, tetapi kita pun jadi kalajengking itu sendiri. Karena seringkali berita gosip, berita hoax, berita yang enggak enak kita teruskan ke banyak orang. Hari ini bertobat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ingat Yeskiel 2 ayat 6. Jangan biarkan onak duri dan kalajengking itu menyengat kita. Betul. Suara kalajengking itu seperti vampir. Ini kata suara Betty dari Jogja. Haleluya. Selamat menjadi pelaku firman dan menjadi pemberita firman, bukan pemberita gosip. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, makasih Koden. Sama-sama. Koden, sebelum lanjut di sesi pertanyaan, Ya. saya boleh sharing sedikit? Oh, boleh. Sampaikan Koden ya. Ya, silakan. Nah, dari apa yang dijelaskan tadi Koden tentang gandum dan lalang, itu kan berarti sama-sama kata-kata ya kan? Iya, betul. Gandum itu berarti kan dia bicara tentang firman, kata-kata. Ya. Nah, berarti juga yang ditabur oleh iblis juga kan sama. Kata-kata. Dan itulah ilalang. Iya. Ya. Nah, ini ada ayat yang cukup bagus yang saya mau share. Silakan. Saya dan mungkin Koden bisa menjelaskan tentang 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan seterusnya. Berkaitan dengan kata-kata. Jadi ternyata iblis itu bisa menelan kita, bisa menghancurkan kita, bisa membunuh kita lewat kata-kata. Ya, saya baca ya. Ya, silakan. 5 ayat 8. Dia berkata begini, sadarlah dan berjaga-jagalah. Nah, ini yang kita mesti sadar, kita mesti berjaga-jaga terhadap apa? Terhadap auman si jahat. Oke, saya baca ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling. Jadi dia keliling untuk apa? Sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Nah, ini kata-kata. Mengerikan. Untuk apa? Mencari orang yang dapat ditelannya. Oke. Nah, ayat 9, ini jawabannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia
menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus dalam kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Yaitu Koden, saya sedikit share, Koden bisa jelaskan. Ya, sebelumnya saudara-saudara yang di Facebook dan Instagram lihat itu saudara-saudara kita dari LP Pangkal Pinang, LP Mojokerto, dan LP mana ini? Pangkal Pinang, yaitu saudara-saudara kita. Senang bisa bergabung dengan saudara semuanya dari berapa LP. Oh Lampung, ya. Oh yang Pangkal Pinang akan keluar, yang meninggalkan karena masih ada tugas. Baik. Jadi yang Pak Benny baru sharingkan tentang 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 10 itu betul. Si kalajengking itu keliling kerjaannya, cari mangsa yang bisa ditelan lewat kata-kata gosip, kata-kata hoax, kata-kata fitnah. Kita jangan terpengaruh, saudara. Ngeri sekali. Ya. Jadi mulai hari ini kita harus hidup di dalam firman Tuhan. Bukan di dalam kata-kata si kalajengking itu. Jelas ya? Terima kasih Pak Benny untuk tambahan 1 Petrus 5 tadi. Supaya kita jadi orang yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Ya, ada yang tanya, gimana kalau suara kalajengking dari family atau anggota keluarga yang lebih tua? Perlukah aku argumentasi atau diemin saja? Nah, kalau memang ada orang yang dituakan lebih tua di keluarga kita, ternyata maaf, mulutnya berbisa seperti kalajengking. Kalau bisa ketemu, ada orang yang lebih tua dari dia yang disegani, kita ngomong, sampaikan tolong dong. Sampaikan kepada siapa gitu ya. Nah kalau nggak ada yang lebih tua, biarlah saudara walaupun lebih muda minta hikmat, minta wibawa Tuhan untuk bicara kepada yang lebih tua itu. Pasti ada jalan keluar. Itu saja. Oke? Lanjut. Ya, saudara kalau mau bertanya boleh silakan. Ada? Ada ya? Oke, lapas Mojokerto masih ada? Sus Ida ada salam dari Debbie Yudo yang dulu di Den Haag. Ya Deb, ini Bapak bisa sampaikan. Nanti Bapak kasih nomornya ya, supaya bisa kontak. Ada lagi dari LP mana? Dari saudara siapa? Silakan, ada? Kalau nggak ada ditutup. Dia sudah pamit. Iya. Oke, Bapak Ibu, silakan. Ya, kalau tidak ada, kita akan tutup pertemuan kita hari ini. Oke, ini minta siapa yang doa ini? Sebentar. Ini Pak Renaldo Ginting, ada nggak ya? Nggak ada ya rupanya. Ini udah masuk. Oh, telat kamu Naldo. Ini dari LP mana yang masih gabung? Ini Bandar Lampung Naldo. Dari Pangkal Pinang, LP Perempuan Bandar Lampung, Pangkal Pinang masih gabung. Naldo mana? Bisa tayangkan videomu? Ini udah Bi. Udah ya? Nah, coba Naldo cerita dulu dong. Ya, suara-suara itu, Renaldo. Kamu lagi di mana itu? Di daerah Malaka nih, Bi, di dekat Atambua. Tadi. Oh, kamu udah di NTT. Iya. Kamu tuh pakai jenggot kenapa? Atau masker itu? Hah? Ini jenggot. Ayah, Jenggot. kamu. Ya, coba saksi dikit. Bagaimana pelayananmu di LP? Ya
Jadi salam kenal ya buat semua. Saya tinggalnya dan pelayanan di Kalimantan Barat, di Pontianak. Jadi di Kalbar itu ada 13 penjara dengan lapas perempuan. Saya dengan komunitas Love Borneo itu melayani semuanya. Ya, kita kunjungan ke penjara-penjara, lalu tinggal bareng dengan teman-teman warga binaan. Ya, sempat 15 orang dengan saya tinggal di rumah. Dan akhirnya teman-teman warga binaan yang tinggal bareng itu saya bawa ke pedalaman untuk buka rumah baca di pedalaman-pedalaman. Ya, jadi saya sendiri nggak pernah di penjara sebetulnya. Pernah dulu direhab narkoba tahun 2003. Selesai direhab, lalu saya sekolah Alkitab di Semarang, lalu praktek di Sambas. Ya, di pedalaman daerah Sambas. Setelah selesai praktek, karena tidak ada yang gantikan saya, jemaat saya bilang jangan. Ya, nggak ada yang melayani kami nanti om. Akhirnya saya tambah lagi setahun. Setelah selesai, saya mau balik lagi, dibilang jangan gitu. Sampai akhirnya total 7,5 tahun saya di sana. Ya, dan selama perjalanan melayani di pedalaman, nah sampai hari ini di kampung itu tidak ada listrik, di peta pun nggak ada. Ya, jadi cukup tertinggal. Waktu itu saya ke sana 2005. Papi Daniel pernah ke sana tuh sekali. Ya, pernah nginep di sana juga. Ya, nah akhirnya waktu saya menggembalakan di sana, saya ngisi waktu itu ke penjara hari Senin, penjara Sambas, Rutan. Ya, jadi saya harus bangun jam 3 subuh, lalu jalan sampai jam 5 pagi ke satu kecamatan. Dari kecamatan itu saya harus naik mobil itu 4-5 jam, baru sampai ke kota Sambas. Padahal jaraknya cuma 22 kilo, tapi jalannya rusak sekali. Nah, jadi sebetulnya ke penjara cuma ngisi waktu hari Senin, ya kan. Lalu kami balik lagi ke pedalaman. Tapi saya nggak tahu ya, rupanya justru ke pedalaman itu cuman awal ya. Akhirnya saya ngerti sekarang, bisa cerita bahwa Tuhan justru nuntun saya untuk pelayanan ke penjara-penjara. Ya, nah akhirnya lama-kelamaan karena fisik saya, jadi umur 16 tahun saya tuh kecelakaan. Tangan kiri saya ini lumpuh. Ya, lalu saya kecelakaan, tangan kiri saya lumpuh. Jadi selama saya pelayanan itu saya bingung gitu, gimana melayani itu. Karena khotbah tidak bisa, bernyanyi juga fales, main musik apalagi, tangan satu nggak bisa. Nah, saya dapatin rupanya paling gampang jadi berkat ke penjara. Datang aja. Khotbah salah juga didengerin terus dulu. Saya ingat itu awal-awal itu kan khotbah nggak ngerti. Pokoknya teman-teman warga binaan senang aja. Nah, penerimaan teman-teman warga binaan itu di Rutan Sambas yang mendorong saya jadi tekun. Setelah 2-3 tahun saya mulai bimbang apakah saya akan fokus ke penjara atau penggembalaan. Jadi waktu itu penggembalaan saya itu sebetulnya sangat maju. Iya kan, di satu pedalaman ada 70 keluarga, semuanya mendengarkan saya. Saya punya kebun sawit, gedung gerejanya sudah baik untuk hitungan pedalaman. Tapi lama-kelamaan dimulai dari rasa lebih berguna di penjara. Lalu ketemu Papi Daniel. Saya ingat banget Papi Daniel pernah kutip Lukas 15 ayat 1. Orang-orang berdosa dan para pemungut cukai biasa datang untuk mendengarkan Yesus. Itu terus mempengaruhi saya untuk penjara ini tempat yang dan Yesus paling suka menurut saya waktu itu. Akhirnya saya lepas penggembalaan saya dari 1 penjara, 2 penjara, 3 penjara. Sekarang saya keliling Indonesia, penjara-penjara. Ya, termasuk di daerah NTT ini juga. Ya, cuman karena sedang pandemi jadi nggak bisa tatap muka. Tapi akhirnya saya dapat sekarang teman-teman yang pernah di penjara justru akhirnya dia malah jadi berkat. Kami punya rumah baca kira-kira ada 17-an di Kalimantan Barat. Ada 17-an rumah baca di sana dan bersyukur. Ya, saya udah 3 tahun tinggal bersama-sama dengan teman-teman warga binaan. Jadi kalau nanti ada teman-teman warga binaan setelah bebas yang cowok ya bingung mau kemana atau mau melayani, nanti boleh kontak saya.
boleh minta nomornya sama Papi Daniel. Ya, jadi seperti itu bulan Maret saya udah 16 tahun pelayanan. Ya, saya bersyukur ya akhirnya bukan cuma saya dipakai pelayanan, tapi saya boleh melayani ke penjara-penjara. Sebuah pelayanan yang saya sangat hormati. Ya, jadi seperti itu sharing singkat dari saya. Ya, Tuhan berkati kita semua. Itu Papi. Puji Tuhan, senang sekali. Ya nanti Naldo, kamu bisa tulis nomormu di Zoom, di chat supaya orang bisa kontak. Tulis ya. Ya, kepada saudara yang di grup Korak, ini sekarang ini dalam perjalanan ya jenazah dari Dr. Sinyohari Sarundayang akan sedang berangkat menuju ke Manado, dubes Indonesia untuk Filipina. Ya, oke, itu nomor telepon Naldo. Tolong ditayangkan lagi supaya yang lain bisa menulisnya. Oke, sebentar. Saya tayangkan. Nah itu, bisa kebaca nggak? Bentar. Itu nomor teleponnya Naldo. Nah itu Naldo, Pak Andreas, pelayanannya LP, punya jalur langsung ke Menkumham. Iya, pernah ketemu Popi sama Pak Andreas. Oh, pernah ya? Oke. Udah ada di grup Korak ya, Pak Renaldo ya? Iya, saya ada. Oh, ada ya? Oke. Sudah ada kok. Salam kenal Pak Re. Iya, salam kenal juga. Ketemu saya di mana Pak Renaldo? Di ulang tahun Yasindo 25 Pak Andreas. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama Pak Andreas. Ya. Kapan ke Malang? Pak Renaldo cerita, gimana bisa ketemu Papi Daniel? Wah, itu jadi dulu waktu saya di pedalaman, Papi Daniel itu buat seminar di Kota Sambas. 2144 tadi sudah pesan dari pagi. Ya, Udah, buat ya. seminar Saya di tunggu Kota ya. Sambas. Jadi saya dapat info ada seminar buat hamba-hamba Tuhan. Jadi ceritanya saya hamba Tuhan dari pedalaman, butuh siraman rohani gitu. Biasanya kan begitu ya. Nah, waktu saya datang ke gereja di Kota Sambas, saya ingat banget baru saya masuk. Bukan Sambas, Pemangkat, Naldo, Pemangkat. Sambas di. Oh, Sambas dulu ya? Cara ketemu Naldonya di Sambas. Oh, bukan di Pemangkat. Berapa itu? Bukan, tahun 97. 2007. 2007. Terus? Nah, setelah saya masuk, ya ada yang udah duduk lagi siap-siap. Nah, salah satu rombongan Papi itu bilang ke saya, dipanggil Pak Pendeta katanya. Oh, saya pikir, saya masuk ke kamar, saya lihat Papi lagi kemas-kemas pakaian. Ya, begitu saya bilang, ada apa Pak? Atau Papi langsung tembak saya, bagaimana hubungan kamu dengan bapak kamu? Gelagapan saya bilang baik aja, saya bilang, saya ingat itu kan. Wah, baik, saya bilang baik gitu. Lalu Papi ngomong, mulai hari ini saya akan mentorin kamu. Lalu Papi berdoa, saya tuh masih bingung, ini kenapa, siapa gitu kan. Nah, waktu Papi peluk itu ya saya nangis ya. Saya nangis dan itu pertemuan yang saya kaget ya, ya. Lalu setelah pertemuan itu kita nginep, lalu saya sempat jalan ikut Papi juga. Baru saya ingat, setahun yang lalu saya berdoa sama Tuhan waktu di pedalaman. Ya, jadi saya berdoa, Tuhan berikan saya itu mentor. Karena saya di kampung ini saya nggak punya role model pelayanan. Saya lihat teman-teman pelayanan di kampung sebelah pun itu bukan mentor, itu rekan aja. Ya, waktu itu di tengah keputusasaan saya sih bingung bagaimana jadi hamba Tuhan. Di sebuah kampung saya dianggap sangat spiritual, semua orang bertanya dan minta doain sama saya, tapi saya aja bingung sebetulnya. Ya, akhirnya Tuhan ingatkan itu. Dan semenjak itu akhirnya ya sering kontak-kontakan sama Papi. Terus awal-awal saya ingat benar ya, waktu saya simpen nomor telepon Papi, saya tulis Koden gitu kan. Karena kan orang-orang saya dengar manggil Koden kan. Papi yang bilang jangan-jangan, Papi, tulis Papi. Wah, saya bilang ya udah Papi.
ya kan, nggak terbiasa. Tapi akhirnya lama-lama ya saya dapatin bahwa memang Tuhan kirim Papi Daniel untuk jadi satu role model untuk saya, dan itu terbukti ya. Saya akhirnya ngerti gimana nerima orang, tinggal bersama-sama, bagaimana berbagi hidup, ya senang gitu dan bersyukur. Dan sampai sekarang dari 2007 terus ngikutin Papi ya. Sekarang enak kan? Tinggal buka Instagram, cek aja dulu khotbah Papi, oh dengerin yang ini. Semalam baru dengerin juga tentang dipilih dan panggilan sampai selesai. Puji Tuhan. Jadi begitu sih ceritanya awal ketemu Papi ya. Wow, seru ya. Iya. Berarti sudah 13 tahun, 14 tahun ya. Iya betul. Luar biasa. Luar biasa. Selalu terharu pertemuan-pertemuan antara anak-anaknya Papi nih. Sekarang lagi ya, dengan Zoom ini, dengan WA, kita bisa terkonek semua satu sama lain. Dado, itu di tempat Papa Daniel itu di Gabire itu ada Erwin tuh. Erwin ya. Iya, dari Nusa Kambangan. Oh, iya. Saya pernah ke tempat Pak Andreas kok di Malang tuh, sama Ibu Iya. Maria, Jasindo. Iya. Yang ikut ke ini ya, ke apa namanya, ke Madiun ya. Iya, betul. Betul Pak Andreas. Iya. Sekarang di mana, di Sambas? Enggak, saya tinggal di Ponti, tapi saya lagi di NTT nih, Pak Andreas. Saya lagi di Kabupaten Malaka nih, udah 4 hari. Bisa hubungin apa sana? Nah, kita ini ada beberapa Zoom, ada sampai 14 Zoom itu. Oh gitu ya. Coba deh nanti ya. Coba saya kontak kalau ada dapet nanti saya kasih tahu Pak Andreas ya. Iya. Biar mereka bisa join juga ya. Iya. Jadi besok hari Rebo banyak tuh lapas-lapas yang hadir di Zoom. Oh hari Rabu ya, lusa ya. Iya Rebo banyak. Karena hari Senin biasanya mereka banyak kegiatan. Oh oke siap. Ya, oke. Kita tutup aja dulu. Pak Renaldo minta tolong ditutup dulu. Nanti setelah ini kita bisa ngobrol-ngobrol bareng. Baik Oke. ya. Kita berdoa sama-sama ya. Oke, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih Engkau mempertemukan setiap kami dengan para warga binaan juga melalui Zoom ini. Terima kasih buat kesaksian, buat sharing firman Tuhan, buat Papi Daniel. Tuhan, kami berdoa biar Engkau jadikan semua firman yang kami dengar membangun hidup kami, sehingga kami mengalami pemulihan, mengalami kelepasan, dan hidup kami jadi Ada gangguan sinyal. amin. Amin. Terima kasih Pak Renaldo. Ya, baik Pak. Jadi tangan kirinya ya, tangan kiri Naldo ya yang cacat kamu ya. Ya, tangan kiri. Nah itu loh, bayangkan dengan tangan satu aja, pelayanannya luar biasa. Puji Tuhan. Jimmy, apa kabar kamu gabung? Senang sekali Jim Koden. Oke, sudah? Ya, makasih Pak Daniel. Ya, sama-sama. Tuhan memberkati. Sampai ketemu. Dah. Ya, nanti malam ya. Nanti malam 18.30 kita belajar lagi. Kecelakaan apa? Saya umur 16 tahun kecelakaan naik motor di Bekasi. Terus tangannya kenapa patah? Yang patah kaki sih, tapi tangannya ini sarafnya putus sih. Penghubung dari kepala ke tangan kiri, karena leher tuh kebentur ya. Berarti kecelakaannya berat banget ya? Ya betul, kecelakaannya pokoknya lagi ngebut banget sih. Motornya juga ringsek ya. Geger otak juga? Enggak, saya enggak. Temen yang saya bonceng geger otak. Ya, saya enggak bisa. Lawannya apa? Lawannya apa Pak?
nggak ada, jadi di tikungan gitu, Gerakan di tunggal ya? tikungan tekor gitu. 16 tahun. Sekarang usia berapa? 39. Berarti 23 tahun yang lalu. Iya, jadi Si nakal-nakalnya ya. cuman udah oke sekarang, udah bisa beraktivitas, bisa naik motor, bisa Pakai satu bawa tangan? mobil. Pakai satu Iya. tangan? Iya. Oh, tangan yang kiri juga nggak bisa bergerak sama sekali? Nggak bisa sih, nggak bisa ya, gimana ya. Jadi ini dia. Ya, karena sudah lama jadi dia kecil kan, ototnya nggak bergerak. Jadi dulu depresi 7 tahun, malu. 7 tahun. 7 tahun nggak mau keluar rumah. Terus gimana akhirnya tumbuhnya dari depresi? Ya itu dia, saya di rehabnya itu punya pendeta. Nah, jadi akhirnya pelan-pelan pulih, saya sekolah Alkitab, lalu mulai pulih. Tapi pemulihan terbesar itu di pedalaman. Waktu saya datang ke satu kampung, itu semua menghormati saya. Ya, saya ingat banget waktu makan malam, piring yang lain itu seng, saya piringnya perak. Jangan. Saya bilang saya sama aja. Enggak, ini buat om gitu kan, buat hamba Tuhan. Itu kejadian berbulan-bulan sampai saya berpikir, kalau orang yakin, kenapa saya nggak yakin? Akhirnya saya memutuskan serius belajar. Saya sempat punya 7 terjemahan Alkitab di pedalaman. Tapi ada kasih satu saya Alkitab, New Living Translation, saya baca. Nah akhirnya 4 tahun pertama di pedalaman, itulah sekolah saya yang sesungguhnya. Ya kan? Nah maksudnya ya Tuhan punya cara sampai terus ya berkembang sampai hari ini. Kalau hari ini ditanya apa yang hilang setelah saya kehilangan tangan kiri, saya bilang nggak ada. Udah nggak ngaruh gitu, tangan 1, 2, 3, 4 atau 5. Ya. Karena rupanya cacat yang sesungguhnya itu mental ya. Keyakinan tidak bisa berbuat apa-apa. Nah itu dengerin tuh, yang utuh, nggak cacat, harus sadar. Betul. Iya, jadi nggak malu, kalau kan kaki kiri saya lebih pendek, jadi kalau jalan timpang gitu sebetulnya kalau diperhatiin. Cuman kalau lagi jalan ngerasa mengagumkan aja di dalam. Keren banget gue ini. Bener ya, jadi sembunyi di dalam. Ya, setuju Pak. Padahal kalau saya lihat di video gitu gerakan saya udah botak, bahu lebih kecil, kaki pendek. Tapi enggak, itu kan kelihatan dari luar. Di dalam saya merasa bangun tidur bersyukur banget. Dosa diampuni, bisa makan. Tentu sekarang ada di ujung NTT, ketemu anak-anak, mau traveling. Wah, saya bilang, saya nggak sesalin hidup begini. Terima kasih. Keren, luar biasa Pak. Merinding dengernya. Terharu. Ya, jadi di rumah sekarang, di rumah Singkawang ada 5 orang. Di rumah papi yang di Singkawang ada 5 orang. Ada ex Salemba, ex Ponti, ex Rutan Pontianak. Ya mereka kalau biasa ke pedalaman ngajar, ya kan. Ada yang jualan gorengan di rukonya papi juga. Ya. Tinggal mereka 2 minggu. Kapan waktu dikumpulkan nih mantan-mantan napi semua? Biar Bapak Boleh nanti, Pak Andreas, ayo. biar ada yang dikumpulkan dari mantan-mantan napi. Bener, bolehlah nanti bikinkan Pak Andreas ya. Nah di jobnya bergabung dengan yang dari lapas-lapas lewat job. Boleh, Biar yang boleh dapat nanti. termotivasi ya Pak Andreas ya, bahwa mantan napi tetap bisa berkarya ya Pak Andreas ya. Nah pasti buku Betty. Iya betul. Jadi yang di dalam lapas nggak hilang semangat, nggak patah semangat, jadi tetap bisa punya motivasi. Iya. Yang luar biasa yang kita temuin, tidak ada hamba Tuhan yang seperti Pak Daniel gitu loh. Yang begitu. Seperti Pak Andreas juga. Enggak, kami mengikuti jejaknya Pak Daniel gitu loh. Iya. Sekarang Pak kita, Renaldo, Pak Andreas juga akan luar biasa. Sudah Amin.
melayani para napi toh. Ya, jadi kalau para donor mungkin merasakan juga kan bagaimana kita hamba Tuhan yang melayani hanya sekedar menyampaikan visi firman-Nya, sudah itu keluar dari lapas urus, bahkan nggak peduli lagi dengan kita lagi. Betul. Ya kan, kita mengalami banyak sekali hal-hal seperti itu, tetapi beda yang didapatkan dari Pak Daniel ini yang sangat memperhatikan. Bahkan depan mata saya sendiri ketika si Erwin bebas itu, di depan saya sendiri langsung diajak Papi Daniel ke Nabire itu loh. Dan juga dari LP Anak Daniel yang waktu itu dia bebas, dia bilang dia mau dijemput oleh Pak Daniel itu loh. Puji Tuhan. Saya baru menemukan waktu dari Cirebon ada napi yang dijamin oleh hamba Tuhan. Nah, ketika udah dijamin, sudah bebas, disuruh kembalikan lagi ke lapas, takut. Tetapi kalau sudah ada penjamin, sudah proses berjalan, sudah keluar, nggak bisa dong. Jadi dilimpahkan ke penjamin yang baru. Dan akhirnya anak itu sekarang berhasil, udah bekerja. Itu yang disaksikan oleh Ibu Dia yang kemarin dari Cirebon. Seperti itu. Kan aneh, masa udah dibebaskan dikembalikan lagi? Nggak mungkin dong. Saya baru dengar tuh. Mungkin balik lagi, kecuali kalau dia melakukan kesalahan lagi. Iya, betul. Iya. Rata-rata orang takut Pak Andreas, makanya perlu hati yang benar-benar ini luas untuk bisa menerima. Iya. Makanya kagum dengan Papa Daniel, dengan Pak Andreas, dengan Pak Renaldo, karena nggak gampang untuk menerima mantan napi. Tapi ya kita semua belajar, karena pasti ada rasa takut, itu pasti ada Pak Andreas. Jadi proses itu harus ini ya. Di kayak kami di rumah, di rumah tuh ya kalau berantem ya kadang pisau kan. Sampai udah biasa kalau ada kabar ada yang megang pisau, ya udah jagain, ya udah jangan sampai gimana. Awalnya dulu panik, lama-lama kayak udah tolong diurus. Keseringan ya. Sama di rumah singgah juga soal kecil aja ribut di lapas dan penjara, soal makan aja bisa ribut kan. Nah, di luar juga begitu loh. Ya makanya bersyukur sih ngelihat Papi Daniel ya, terus ngelihat Pak Andreas juga sih di umur yang sudah tidak muda, semangat benar. Saya terinspirasi sih Pak Andreas. Saya ingat di Yasindo, waktu ulang tahun Yasindo, Pak Andreas jalan aja pelan. Ya maksudnya kayak tetap mau melayani ya. Mungkin saya Pak Andreas nggak tahu, tapi kayak itu memicu semangat saya sih. Kayak Pak Andreas aja bisa, saya juga mau gitu. Jadi senang sih Pak luar Andreas. biasa Pak Andreas ini. Naik bis, naik kereta hanya untuk bela hak orang yang mungkin dia nggak kenal sama sekali sebelumnya. Bener-bener. Iya. Dan ada kenal Johnny Rigo. Kenal, itu sahabat saya. Itu anak pertama kali dia bebas Sakaman yang saya bawa dia ke Bekasi. Dan dia nggak punya tempat tinggal, kita kontrak 1 bulannya 150 nggak salah. Masih jadi berkat sekarang di banyak penjara Pak Andreas. Iya. Jadi kita justru ya tinggalnya ya malam-malam banyak nyamuk, tapi kita senang gitu, sukacita tinggal di situ. Nah, terus akhirnya dia bisa nikah. Warga sekarang luar biasa diberkati dia. Jadi benar. Ya. Betul. Puji Tuhan. Iya. Ya nggak sia-sia apa yang dibuat Pak Andreas. Jadi berkat buat banyak penjara Pak Johnny Ringo sekarang. Betul. Ini di sana ada berapa orang? Sekarang itu ini ada ini Mika 1 Kelapa Jogja. Mana aja 2144. Aduh, saya ini mau keluar lagi nih masalahnya. Sampai di mana ya? Ya, yang Iya, dari tadi saya telepon Pak. Aduh, saya tungguin di lobi. Ya, makasih. Tolong ya, Pak.
Ini Pak Renaldo sedang di rumah singgah ya? Ini rumah belajar. Jadi teman yang di NTT itu buka rumah belajar, ngajar anak-anak di sini yang sebagian besar orang tuanya jadi TKI ilegal di Malaysia. Oh. Ini rumah belajar ini juga apa maksudnya dimiliki oleh warga atau milik? Bukan, ini punya Gereja Kristen Jakarta. Oh. Nah, dia taruh 2 orang perempuan di sini melayani. Nah, rencana Mika yang teman saya itu yang dari Lapas Jogja nanti mau bantu-bantu di sini. Karena udah ikut saya setahun, biar lebih luas lagi lah. Biar tahu juga NTT, biar bebannya makin besar ya. Karena ngelihat anak-anak yang tidak terurus, ya keluarganya Dia tak juga lengkap. dia asli mana? Milka ini asli NTT atau? Mika ini aslinya Ambon. Oh, Ambon. Iya, di Jogja ini anak-anak NTT, anak-anak saya kan di Jogja. Anak-anak NTT, anak Papua, apa banyak sih di Jogja ini dan sering bikin rusuh gitu. Tapi Iya, itu pasti narkobaan biasanya tuh. iya. Mabuk-mabukan itu. Betul. Sama Bu Betty di Malang juga Bu Betty. Kalau di sini Iya. mereka jarang mau terima kos-kosan orang timur. Mereka disebut. ya. Iya. Iya. Seringkali bikin Makanya di sini mereka terlokalisir akhirnya karena ya gitu jarang yang mau terima toh, jadi mereka akhirnya kontrak rumah atau asrama Papua, asrama NTT gitu. Tapi memang Ya, Pak. apa ya, ya kadang-kadang sering bikin rusuh juga gitu kan. itu di dekat rumah saya kan tadinya banyak kos-kosan orang sana. Sekarang mereka nggak mau lagi. Di dekat rumah saya ada asrama Papua, Pak. Itu pagi udah mabok. Jadi coba saya tunggu. Kalau Ada misalnya kenalan satu pendeta namanya Pak Arianto Arsik, itu dia malah nampung orang-orang sana. Oh, saya kenal itu kalau sahabat ini saya lama juga. jam berapa tuh? Pak Arianto tuh. Pak Arianto ya? Heeh. Iya. Yang orangnya gemuk Jam kan? 5. Ya udah saya tunggu 5 menit lagi karena yang di bawah diparkir diganggu-ganggu terus iya. saya mikir Saya juga mobilnya. berarti orangnya luar biasa itu. Iya, coba. Makeup luar biasa, kamu sampai 40 orang lebih kadang-kadang. Betul, anak Kalimantan Barat banyak dia tampung. Nah, sekarang lagi banyak orang Kalimantan. Kapan hari banyak orang NTT, sekarang lagi banyak orang Kalimantan dia. Betul. Saya kenal baik. Besok kalau saya ketemu saya sampaikan. Betul. Baik. Saya invite aja deh Pak Arianto nanti di grup Korak juga. Dia itu juga itu tuh tampung orang banyak, terus kadang-kadang dia betul-betul nggak ada makanan nih, dia bilang ayo berdoa nanti di depan ada beras, orang kirim katanya. Nanti anak-anak disuruh ayo ke depan ada beras, ternyata nggak ada, oh belum datang, kita doa lagi katanya. Benar itu radikal juga tuh bapak satu itu. Iya, Hebat. aduh. Ya. Kapan hari pas saya sebelum pandemi saya ada buka warung makan gitu. Salah satu acara pembukaannya saya undang anak-anak mereka, anak-anak Pak Arianto datang makan. Oh, Jadi kita baik. kumpul-kumpul di situ nyanyi-nyanyi, puji Tuhan gitu, terus makan-makan, berdoa bareng gitu sama anak-anaknya Pak Arianto itu. Luar biasa ya. Kalau nggak corona, kalau nggak karena Zoom, kita nggak bisa saling kenal ini. Saya bisa kenal Pak Renaldo, kenal Pak Andreas. Iya. Kalau dipikir kalau kita nggak ada corona, kita buka LPL gitu banyak, berapa duit biayanya? Iya, Betul. Ini bisa jangkau banyak LP ya. Iya. Coba kamu cuci Pak tangan. Daniel bisa khotbah 1 kali untuk 9 lapas ya Pak Andreas ya. Nah, Hebat. Luar biasa. Kalau nggak keliling 9 lapas capek juga. iya, ongkosnya berapa itu? Ongkosnya mahal, capeknya juga Pak. Iya benar. Lagi nggak? Bisa, Bu. Satu-satu. Iya. Iya. Ini satu sih kan besok.
paling banyak 9 ya waktu itu ya Pak ya? Atau pernah lebih Pak? Lebih 10. Pernah 10 ya? Ya, terus yang hari ibadah biasa itu ada sampai 10 juga. Bayangkan itu 10 dari ada yang Sumatera, ada yang di Jawa, ada yang di Jawa aja, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ada semua ya Pak ya? Iya, ini lagi kalau Tuhan izinkan Pak Bu Betty, kita kemarin udah ke Dirjen Pas, kita mengajukan untuk KKR tanggal 5 bulan 4 ini ya, dan Pak Dadi udah setuju. Jadi KKR untuk 50 penjara. Iya. 50 penjara, wow. Jadi Bayangkan itu. Apa nggak terjadi kegerakan besar di lapas-lapas itu nanti? ya itu makanya. Yang besar-besaran Pak Andreas ya? Iya. Merinding saya. Ya, jadi waktu saya ikuti Pak Dadi waktu ibadah jam 2 itu, jam itu loh. Terus Tuhan gerakan dapat kumpulin KKR untuk lapas-lapas. Selama ini kan KKR hanya untuk orang luar aja. Ya. Tapi orang penjara dapat KKR. Oh, di sini tunggal itu tambah mana kompon nih? Itu mereka pada nangis. Saya rasa di situ Tuhan untuk mereka pada KKR nanti gitu loh. Ya. Iya, sami-sami nggak masuk Pri? Monggo. Doakan aja Renaldo. Baik Pak Andreas, kita doain ya biar kita realisasi ya. Saya tuh ngerasa benar-benar luar biasa banget dengan ada dua kegerakan yang dilakukan Roh Kudus lewat Pak Uwas sama lewat Pak Andreas nih, Pak Renaldo juga nih di lapas-lapas dan di Luar biasa. Maaf, saya harus pamit dulu ya, mau keluar. Sampai nanti sore 18.30. Ya, semua yang di IG, yang di Facebook. Oke, Tuhan berkati.